Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Deningsih dari semester 5 Peminatan Epidemiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai screening risiko tinggi pada wanita usia subur dan remaja putri. Seperti materi sebelumnya, wanita usia subur itu merupakan kelompok wanita yang berusia 15 hingga 49 tahun yang memasuki kategori usia reproduktif dan memiliki organ reproduksi yang bekerja dengan baik. Kemudian, untuk remaja putri sendiri merupakan kelompok peralihan dari usia anak-anak dan usia remaja. Maksud saya ke usia dewasa. Jadi remaja putri adalah perempuan yang memulai masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Nah, menurut UK National Health Service, screening is a way of finding out if people have a higher chance of having a health problem, so that early treatment can be offered or information given to help them make informed decision. Jadi dari definisi ini, screening merupakan sebuah cara untuk menemukan orang-orang yang berisiko tinggi untuk memiliki masalah kesehatan, sehingga perlakuan dini dapat segera dilakukan dan dapat memberikan informasi kepada mereka yang berisiko, sehingga dapat memilih tindakan yang baik. Nah, untuk screening pada wanita usia subur, itu karena keterbatasan informasi jumlah dan data screening di Indonesia. Jadi saya di sini menggunakan salah satu penelitian, yaitu deteksi dini kanker serviks pada wanita usia subur dengan inspeksi visual asam asetat atau IVA test di Klinik Bersalin Kota Medan yang dilakukan oleh Diah Lestari Nasution dan kawan-kawan. Nah, beliau ini melakukan penelitian dengan beberapa metode dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama pretest mengenai kanker serviks dan IVA test kepada responden, lalu yang kedua melakukan komunikasi, informasi, edukasi tentang kanker serviks dan IVA test, lalu yang ketiga ada post test mengenai kanker serviks dan IVA test, lalu yang keempat melakukan IVA test. Nah, jadi hasil penelitian dari penelitian ini adalah klasifikasi stadium kanker rahim itu ada melakukan pretest itu tentang pengetahuan tentang klasifikasi stadium kanker rahim itu ada 85%, lalu faktor risiko kanker rahim itu ada 65%, etiologi kanker rahim itu yang mengetahui 50%, dan manfaat IVA test yang mengetahui 55%. Dari angka ini lumayan mendominasi yang mengetahui. Lalu setelah diberi KIE, komunikasi informasi edukatif tadi, diperoleh data klasifikasi stadium kanker rahim itu ada 37,5%, lalu ada faktor risiko kanker rahim ada 47,5%, etiologi kanker rahim 30%, dan manfaat IVA test itu 57,5%. Nah, berdasarkan data ini, ada peningkatan pengetahuan responden tentang kanker serviks, akan tetapi manfaat IVA test masih ditemukan 57,5% yang belum memahaminya. Hal ini disebabkan masih ditemukan 10% responden berpendidikan SMP dan 10% berpendidikan SMA, sehingga KIE yang diberikan belum mampu mengubah pengetahuan responden secara keseluruhan. Pengetahuan yang baik tentang kanker serviks sangat dibutuhkan wanita usia subur guna melakukan pencegahan secara dini. Nah, selanjutnya, sebaliknya, pengetahuan yang buruk tentang manfaat IVA test dapat menyebabkan responden tidak mau melakukan pemeriksaan IVA test. Hasil IVA test pada wanita usia subur adalah negatif 80%, radang 17,5%, dan positif 2,5%. Nah, responden yang memiliki IVA test positif juga memiliki saudara perempuan
yang mengalami sakit kanker rahim. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa metode KIE berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan responden. Hal ini berpengaruh kepada inisiatif responden dalam mengikuti IVA test. Nah, jadi dari penelitian ini intinya adalah pengetahuan seseorang, pengetahuan perempuan itu sangat berpengaruh kepada perlakuan melakukan IVA test, yaitu screening dalam mengetahui adanya penyakit kanker serviks atau tidak. Nah, di sini walaupun angkanya hanya 2,5%, tapi angka ini tetap saja bisa dianggap ada dan sangat berpengaruh pada jumlah kasus sebenarnya. Jadi, andaikan saja jika mereka tidak melakukan screening lebih awal dan mereka terus memiliki keadaan seperti itu, mereka dapat terlambat dalam pengobatannya. Selanjutnya, kita ke screening pada remaja putri. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan data penelitian, yaitu screening gangguan menstruasi pada remaja putri kelas 7 di SMP Al-Hikmah, Kecamatan Mayung, Kabupaten Jepara, yang dilakukan oleh Devi Rosita dan kawan-kawan. Nah, screening yang dilakukan di sini itu menggunakan survei. Dari screening ini didapatlah hasil, yaitu hipermenoria, hipomenoria, polimenoria, oligomenoria, amenoria, mastodinia, Midt-Alzheimer, dan dysmenorrhea. Hasil-hasil ini, penyakit-penyakit ini, itu disebabkan banyak hal, seperti faktor usia, keluarga, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, ini persentase siswa yang mengalami. Untuk hipermenorea itu ada 57,5% dan 42,5% yang tidak mengalami. Jadi di sini ada dominan yang mengalami. Siswa-siswa yang mengalami hipermenorea ini dipengaruhi oleh faktor usia. Usia mereka ini rata-rata 12 tahun, yang mana mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik fisik maupun fisiologi. Nah, sebelumnya hipermenorea ini adalah pendarahan haid yang lebih banyak dari normalnya. Yang mana yang misalnya normalnya itu 80 ml per hari. Nah, para penderita hipermenorea ini lebih dari itu, dan juga durasi haidnya itu juga lebih dari hari normal. Biasanya 8 hari, dia bisa lebih. Lalu untuk hiponemoria sendiri merupakan pendarahan menstruasi yang lebih sedikit daripada normalnya, kebalikan dari hipermenorea tadi. Selanjutnya itu ada hasilnya 56,3% wanita siswa yang mengalami dan 43,7% siswa tidak mengalami. Dan di sini didominasi oleh yang mengalami. Hal ini disebabkan oleh perasaan tidak nyaman seperti gelisah, takut pada siswa ini yang berlebihan. Juga siswa ini tidak terlalu memikirkan cakupan gizi mereka. Selanjutnya ada polimenorea. Polimenorea itu kelainan siklus menstruasi, atau lebih tepat disebut abnormal uterine bleeding, atau kondisi di mana wanita mengalami pendarahan uterus dengan interval waktu kurang dari 21 hari. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, 49,4% mengalami dan 50,6% tidak mengalami. Di sini didominasi oleh yang tidak mengalami, walaupun ada hanya sedikit perbedaan di antara mereka. Untuk yang tidak mengalami ini, alhamdulillah, mereka sudah diberi pengetahuan yang cukup baik dan diberi informasi oleh orang tua dan teman-temannya
mengenai gangguan menstruasi. Jadi mereka dapat mengatasi masalah gangguan ini dengan baik. Walaupun di sini masih ada hanya perbedaannya didominasi sedikit saja. Lalu oligomenorea itu merupakan gangguan siklus menstruasi yang dialami oleh wanita usia produktif, remaja ini termasuk, yang membuat siklus haidnya menjadi lebih panjang. Untuk hasilnya sendiri ada 51,7% siswa mengalami dan 48,3% siswa tidak mengalami. Didominasi oleh siswa yang mengalami oligomenorea itu disebabkan karena banyak yang belum mengetahui penanganan dari masalah haid ini. Kemudian untuk amenorea itu suatu keadaan di mana pada seorang wanita tidak mengalami menstruasi pada masa menstruasi sebagaimana mestinya, atau secara simpelnya itu disebut dengan tidak haid pada periode menstruasi. Nah, di sini cukup jauh perbedaannya, ada 66,7% yang mengalami dan 33,3% yang tidak mengalami. Masalah ini biasanya dipengaruhi oleh faktor pubertas yang terlambat, atau stres, atau depresi, dan nutrisi yang kurang. Lalu ada mastodinia. Mastodinia merupakan nyeri payudara yang bisa terjadi di tengah siklus pada saat ovulasi dan menghilang secara spontan. Hasilnya itu 55,2% yang mengalami dan 44,8% yang tidak mengalami. Di sini didominasi oleh siswa yang mengalami. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada wanita, karena adanya hormon progesteron yang lebih menonjol saat akan menjelang menstruasi, tetapi akan menjadi abnormal bila terlalu berlebihan dan sering terjadi. Lalu ada middle summer, ada 59, sebelumnya akan dijelaskan gangguan ini merupakan nyeri saat ovulasi, nyeri pada bagian perut bawah yang terjadi pada wanita saat pertengahan siklus haid pada saat ovulasi. Di sini ada 59,8% yang mengalami, lalu ada 40,2% yang tidak mengalami. Di sini didominasi jauh di yang mengalami. Hal ini masih sama seperti yang lain-lain, itu karena masalah stres, masalah pikiran yang berlebihan. Selanjutnya ada dysmenorrhea, itu 57, dysmenorrhea yang merupakan rasa sakit pada bagian panggul ketika akan menstruasi hingga 3 hari setelah menstruasi dimulai. Ada 57,5% yang siswa yang mengalami dan 42,5% yang tidak mengalami. Hal ini karena adanya pelepasan prostaglandin atau zat penyebab radang dan vasopresin saat menstruasi menyebabkan kontraksi rahim dan menimbulkan rasa sakit. Gangguan menstruasi dysmenorrhea ini sebagian besar remaja putri mengalami karena gangguan ini terjadi pada wanita yang pertama haid dan belum pernah melahirkan. Selain itu juga bisa terjadi karena adanya riwayat nyeri menstruasi dan pada keluarga dan obesitas. Ini referensinya. Kemudian juga kesimpulan dari presentasi ini adalah screening merupakan hal yang sangat penting. Seperti yang kita lihat tadi, adanya penemuan kasus yang telah ditemukan di tahap screening. Jika saja screening ini tidak dilakukan, maka akan terjadi kasus atau masalah, istilahnya itu seperti gunung es, yang masalah yang sebenarnya itu lebih dalam dan lebih banyak daripada kasus-kasus yang tercatat selama ini. Karena yang tercatat itu kadang hanya dari kasus yang sudah sakit atau yang sudah pasiennya itu sudah keadaan sakit, jadi tidak bisa ditolong atau diberi pertolongan dengan baik.
tingkat penyakitnya itu sudah parah. Sedangkan jika screening, kita dapat melakukan pencegahan bahkan pengobatan dari tingkat penyakitnya itu masih rendah, jadi dapat diobati secepat dan sebaik mungkin. Baik, teman-teman, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat menjadi ilmu bagi kita semua dan berguna. Kemudian saya memohon maaf apabila ada kekurangan di dalam presentasi saya ini. Kemudian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.